Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan yang luar biasa ini besarnya. Tapi meskipun demikian, kita masih diperintahkan untuk selalu mohon kepada Allah memperbaiki ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini, pada momen-momen Isra Mi'raj, saya sisipkan sedikit saja Isra Mi'raj ini, yang insya Allah fungsinya sangat besar sekali untuk mendongkrak himmah atau minat atau motivasi ibadah kita. Ya, jadi ada hari besar dua, nomor satu itu Isra Mi'raj, itu dalam rangka mendongkrak keimanan kita, menguatkan, menebalkan iman kita. Kemudian kalau satu lagi itu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah memberikan manfaat kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada ati Allah wa ati Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Pun ketika kita membayangkan yang mungkin rada susah terjadi tapi masuk akal, ada semut yang lepas dari komunitasnya, kebetulan masuk dalam kopernya calon jamaah haji. Cekak singkat ceritanya yang masuk akal ini, semut ini mengikuti semua ritual ibadah haji. Setelah pulang, ikut juga pulang, tapi masuk akal Bang. Ketemu komunitas semutnya, kemudian semut itu cerita, saya telah mengikuti ritual ibadah haji. Ya hampir semua semut itu tidak percaya, gitu. Apa sebabnya? Sebab alam semut dengan alam manusia berbeda. Dimensi manusia dengan dimensi semut itu berbeda. Jadi agak susah diyakini. Komunitas semut yang lain itu susah meyakini, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika diceritani bahwa dimensi manusia yang diwakili oleh Nabi Muhammad SAW dikehendaki oleh Allah masuk dimensi malaikat. Yang dimensi malaikat itu tidak perlu ruang, tidak perlu waktu. Pulang pagi-pagi cerita kepada sahabat Kanjeng Nabi kalau beliau telah melakukan Isra dan Mi'raj. Kebetulan Sayyidina Abu Bakar tidak ada. Sahabat langsung setelah Nabi cerita selesai, sahabat langsung menuju ke Abu Bakar. Abu Bakar langsung mengatakan apa saja yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, saya yakin, saya percaya. Niki keimanan sing temenanan niku. Tidak harus masuk akal dulu,
langsung dicerna. Ngoten lho. Sebenarnya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi kan mayoritas susah dicerna oleh logika. Logika kan akhir-akhir saja menyesuaikan. Jadi yang penting itu harus ditancapkan dulu keimanan. Ciri khas beragama adalah ada keimanan. Loh, jadi dimensi kita yang diciptakan oleh Gusti Allah, alam kita, kehidupan kita itu nggak sama dengan alam malaikat. Tapi kalau Gusti Allah menghendaki, ya mudah saja. Kita contohkan tadi dimensi semut dengan dimensi manusia kan berbeda. Gitu. Bon, saya berharap analogi atau kiasan ini bisa mendongkrak keyakinan kita, sehingga cara kita beribadah, cara kita menikmati takarrub kepada Allah itu berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melakukan menjalani waktu dalam beraktivitas, ini kan semuanya ibadah. Enggak ada yang tidak ibadah. Dimanapun, apapun yang kita berbuat itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi dari tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Mari kita rasakan mana kenikmatan yang paling kita rasakan nikmat melakukan aktivitas itu. Mari kita koreksi. Kalau bisa ya kegiatan yang paling utama itu sholat. Jadi kita nikmati sholat itu. Apapun lah kenikmatan kita telah alami. Misalnya saja hubungan suami istri misalkan. Nikmat sekali. Itu mestinya dikalahkan oleh nikmatnya sholat. Mestinya loh Pak. Apalagi hanya nikmatnya minum es, nikmatnya tidur, nikmatnya sekarang ini kalau sudah capek-capek terus buka WA, nikmat TikTok, YouTube, luar biasa dengan leset itu. Itu semua mestinya kalah Bapak Ibu yang saya hormati. Masuk akal nggih? Jadi kalau kita masuk masjid atau kita takbir kita nikmati suasana, Masya Allah, saya ini takarrub, saya ini bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku saya mohon dengan penjelasan sedikit tadi kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu gunanya sangat penting mendongkrak keimanan kita yang manfaatnya ta'abbud kita, aktivitas kita selalu kita nikmati, apalagi yang namanya sholat. Nun saya saja kita masuk jeding saja itu ibadah. Kita diem di pintu jeding, kaki kiri taruh di dalam, kaki kanan ditaruh di luar, terus kerentek masuk, baca doa, masuk WC. Kerentek keluar, ibadahnya hati saja, itu sudah luar biasa sudah. Kalau dingerteni Bapak Ibu yang saya hormati. Bon. Ini sisipan tentang Isra Mi'raj, karena ini momen Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan mutolaah kita, kitab Tanwirul Qulub yang dibahasanya pada mengkaji saya kemarin mutolaah itu tentang sifat, meneruskan sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah. Allah itu esa. Esa itu tunggal, ketuhanan yang maha esa. Nah, itu loh. Disebut ilmu tauhid itu karena betapa pentingnya ilmu keesaan. Menggulung ilmu ketuhanan, menggulung ilmu mewakili, maksud saya mewakili ilmu akidah. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bilang tauhid, keesaan Tuhan, itu sudah mewakili bahwa ilmu keyakinan kita itu baik. Kalau ilmu keesaan kita baik. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ini salah ini batasan ngaji di ITS. Ini batasan ngaji di sini.
Wa minal adillatis sam'iyati, nan itu setengah saking pira-pira dalil kang bangsa den rungu ala wahdaniyati ing atase sifat keisaane Gusti Allah taala. Qaulu taala iku dawuh Allah taala. Kalau sudah dawuhnya Allah taala ginian, ini adalah dalil nakliyah, dalil yang langsung kita cerna secara keimanan gitu nggih. Menariknya membahas ketauhidan itu, kalau dari kita ini sudah sering mendapatkan dalil nakliyah, mungkin dalil nakliyah sudah tidak menarik lagi. Yang menarik kan ketika kita upayakan bisa dilogikakan gitu ya. Nah, kemarin-kemarin kita sudah membahas keesaan yang secara logika. Contohnya kalau Tuhan itu tidak wahid, tidak satu, nanti Tuhan satu, yang lain ini bekerja apa, terus berebut, terus bersaing, nah, itu nggak masuk akal, itu menjadi lemah gitu. Oh, ini dalil yang sifatnya apa niki nakliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Pangeran sira utahe pangeran sira ilahun iku pangeran wahidun kang siji. Saya ulangi lagi, ketika Nabi Muhammad ditanyai siapa ini orang-orang kafir yang menyembah berhala. Kami itu menyembah Tuhan itu banyak sekali, ini kadang masih kerepotan. Nah, kamu kok punya Tuhan hanya satu gitu loh. Secara logika sekilas kayaknya benar pertanyaannya orang kafir ini. Ya lebih banyak Tuhan, lebih baik Tuhan banyak dong, mengalami banyak hal gitu kan. Tapi ketika dibalik oleh Kanjeng Nabi, logikanya ketika kamu menjadi budak misalkan, punya Tuhan satu dengan punya Tuhan banyak, lebih senang mana? Langsung spontan jawabnya lebih senang punya Tuhan satu. Nah itu Tuhan. Hanya mensuit, merubah, nyeklekakan sedikit prinsip perhatiannya gitu. Wa qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah taala, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Lau kana lamun ana fihima iku dalem semua samawat wal ard. Kenapa kok tasniah? Kamu bentuk ganda fihima. Lau kana lamun ana fihima ing dalem samawat wal ard alihatun apa pangeran illallah kejaba Allah la fasadata mongko yakti rusak karuni. Kalau Tuhan itu berbilang lebih dari satu, pasti ada kerusakan pada akhirnya. Itu. Wa qalu ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idan ladahba kullu ilahin bima khalaqa wal ala ba'duhum ala ba'd. Mattakhadha orang ngalap sapa Allah Gusti Allah min waladin sing anak wa ma kana lan ora ana mahu iku sumertane Gusti Allah min ilahin apa pangeran idan dumadaan la dhahaba mongko budalan apa kulun saben suci ilahin kullu ilahin saben Tuhan pangeran ini bima khalaqa kelawan barang khalaqa kang dadekaken apa kulun wala alla yang ngungkuli apa ba'dhum ala ba'din mongko pangeran satunya pasti bisa melebihi atau mengungguli Tuhan yang lain. Ini perumpamaan dari Gusti Allah sendiri. Pernyataannya persis, Gusti Allah itu tidak ada anak dan tidak ada yang menyertai. Ya, anak dulu nggih. Anak itu orang Yahudi itu mengatakan salah satu nabinya ya, kita percaya nabi tapi tidak termasuk 25. Itu menjadi Tuhannya. Terus orang Kristen nabinya juga dikatakan Tuhan. Nabi Isa. Kalau Yahudi itu siapa lupa saya. Nanti ingat insyaallah. Makanya kalau kita itu gara-gara saking mengkultuskan nabinya sampai disamakan derajatnya dengan Allah. Terus ditaruh sebagai anak. Nah, kalau kita nggak boleh setinggi-tinggi nilai apa derajatnya Nabi Muhammad, ya tetap Muhammadun Abdullah.
Muhammad itu hambanya Gusti Allah. Makanya kalau saya tahlil itu, saya kalau mimpin tahlil selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah, la ilaha illallah Muhammadun Abdullah. Ini untuk membedakan agama Islam dengan agama yang lain. Kemudian kalau lebih dari satu min ilahin ila dhahaba, kalau lebih dari satu Tuhan mengerjakan ini, satu Tuhan mengerjakan yang lain, berarti kan ada yang lebih dan kurang. Nah ini menjadi kerusakan, nggak akan bisa abadi. Jadi yang bisa, logika kita yang bisa menerima bahwa Tuhan satu ya seperti ini, perumpamaan. Kalau tidak satu itu gimana nantinya ya, berebut segala macam, nggak mungkin bisa abadi, bisa kekal, nggak mungkin. Waqad ijma'at ar-rusulu wal kitabu al-ilahiyata jami'an ala wujubi wahdaniyati ta'ala. Waqad ijtama'at, teman-teman sepakat sapa ar-rusulu pira kabeh rusul, wal kutubu lan pira-pira kutub al-ilahiyata ing ketuhanan jami'an sebagai sekabehane ala wujubi wahdaniyatihi, wajib bahwa Gusti Allah itu adalah esa. Ini semua Tuhan, Masya Allah, semua utusan dan semua kitab itu sepakat di sana menjelaskan bahwa Tuhan itu esa. Gitu, okay? Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai kedudukan yang lebih timbang ketuhanan yang Maha Kuasa, misalkan ya. Was'al lan takono sira man ing wong arsalna kang ngutus na ing kita min qablika sadurunge sira min rusulina. Oh ini masih ayat ini. Was'al man arsalna min qablika min rusulina ij'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Was'alan takono sira man ing wong asalna kang ngutus na ing kita min qablika sadurunge sira min rusulika saking pira-pira utusan ingsun, rusulina saking pira-pira utusan ingsun, ij'alna dadekaken kita min dunir rahmani saking liyane ar-rahman Allah alihatan ing pangeran yuk badun den sembah. Takono sapa pangeran takono pangeran kitab-kitab yang sebelumnya, apakah Tuhan menjadikan mengadakan ada Tuhan yang lain yang disembah gitu. Qala Allah Ta'ala dawuh malih wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhin ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna lan orang ngutus ingsun min qablika sadurunge sira min rasulin saking utusan illa nuhin kecuali paring wahyu ingsun. Illa nuhiya ning ngapunten. Ilaihi maring rasul soalé tunggal. Annahu satmen kalakan la ilaha iku ora ana pangeran iku maujud illa ana kejaba ingsun fa'budun mongko padha nyembah sira. Illa ana niku tunggal, mboten illa nahnu ngoten mboten. Lah gimana di dalam ayat itu ada yang lain itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah niku inna satmen ingsun nahnu iku kita. Pangeran di satu tempat itu mengatakan kita. Nazzalna nurunaken kami nggih mboten kita. Adzikra ing Quran wa inna lahu samen kita lahu maring Quran lahafidun kun yakti njaga. Quran niku dari Gusti Allah setelah diciptakan oleh Gusti Allah sendiri menciptakan Quran ditaruh di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ke dunia ini Gusti Allah menciptakan pembantu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu posisinya pembantunya Gusti Allah. Jadi yang men-create, yang menciptakan Quran ya tetap Gusti Allah. Yang menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Kanjeng Nabi karena bertahap sesuai kasusnya. Nah, itulah dibantu oleh malaikat Jibril. Kemudian wa inna lahu lahafidun. Dan kami terhadap Al-Quran itu menjaga. Siapa pasukannya Gusti Allah yang menjaga?
Ya, para hafidin itu hufat yang sama menghafalkan Al-Quran itu menjaga Al-Quran. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan di antara kita keluarganya ada yang hafal Quran. Allahumma amin. Luar biasa rumah kalau ada yang hafal Quran itu. Pun. Fa jumlatu ma taqaddama minas sifati sittun. Ya kan gede niki nggih. Fa jumlatu ma taqaddama utai jumlahe barang taqaddama kaun dhisik apa barang minas sifati saking sifat sittun iku 6. Jumlahe sifat kalau dikelompokkan sifat wajib yang 20 itu kalau dikelompokkan ada 6. Oh, atau bukan gitu ya, mesti. Kita pahami aja dulu. Fa jumlatu ma utai jumlah barang sifat yang kita sudah pelajari, mulai wujud ditambah kok muhawatul hawadisi, ya mubin nafsi, wahdaniyah itu ada 6 niku nggih. Situn niku ada 6. Al ula utai kang kawitan nafsiyatun iku sifat nafsiyah wahya al wujud. Jadi wujud niku sifat nafsiyah, sifat bangsa kahanan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau saya bilang diri itu tidak bisa langsung dikonotasikan seperti diri manusia, itu tidak. Disebut diri itu kan karena Gusti Allah memerintahkan supaya bisa makrifat, bisa memahami, bisa mengenal Gusti Allah dengan bahasa logika kita. Diri ya diri, bentuk wujudnya itu diri, tapi hakikatnya tidak sama dengan yang kita pikirkan. Ya pendekatan saja itu. Ya. Kemudian wal khamsatu kang utai kang 5 ba'daha salbiyatun iku salbiyah. Jadi sifat 6 itu yang satu itu berupa nafsiyah diri, yang 5 jud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Yang 5 ini disebut sifat salbiyah. Maksudnya apa? Salbiyah itu dedel, menarik, menegasikan. Nah, yang pas itu. Apa menegasikan apa? Menafikan apa? Oh, li'annaha dalat cara satemene 5 itu dalat iku nuduhaken ala salbi umurin antase dedel pira-pira perkara. Lataliku kang ora patut apa umur perkara bilbari kelawan dat kang ndadekaken subhanahu wa ta'ala. Jadi menegasikan semua yang ada. Hanya satu seperti la ilaha, ora ono pangeran illallah. Jadi pangeran itu ditiadakan semua kecuali satu, Allah, nah gitu. Nah, ini yang 5 ini juga bisa gitu, dedel maksudnya begitu, menegasikan semua yang ada. Ya, persisnya nun sewu niki. Fal kidam mengkutai kidam makna utai kidam salbul hudusi ikun dedel perkara kang anyar. Kidam itu dahulu. Dahulu ini meniadakan, menegasikan, menafikan semua yang baru. Semua yang diciptakan oleh Gusti Allah ini sifatnya baru dan tidak kidam. Yang kidam itu hanya Gusti Allah saja. Kidam itu dahulu yang tidak ada awalnya. Nah itu namanya salbiyah, itu begitu. Kemudian wal bako utai bako salbul fanai. Bako itu kekal, salbul fanai itu mendedel, menafikan sesuatu yang rusak. Segala sesuatu yang kita miliki ini kan akan rusak sih. Kecuali Gusti Allah yang mempunyai sifat bako kekal. Gusti Allah menciptakan, menghendaki kerusakan itu sehari semalam aja sudah habis. Los Angeles niku pinten tahun bangun niku, mungkin ada bangunan yang 100 tahun lebih niku. Gusti Allah menghendaki dalam waktu 1 hari, 1 malam hangus semua. Orang baru mencari logikanya gimana, karena humiditasnya rendah, temperaturnya tinggi, banyak angin. Nah itu kan jalaran mawon. Hakikate yang pejah itu kan jalarannya nggih
usianya habis, kontraknya kali Gusti Allah telas. Asline ngoten. Tapi Gusti Allah mengindahkan ada jalaran sakit, jalaran kecelakaan, jalaran sepuh kan ngoten to. Padahal hakikate telasi nyawa niku nggih kontrake kan telas. Hakikate itu dikehendaki Gusti Allah. Meskipun membangunnya itu susah payah bertahun-tahun bahkan 100 tahun, Gusti Allah menghendaki 1-2 detik bisa saja. Itu kekuasaan Gusti Allah. Nah niki fana sing baru, semua yang bisa rusak itu tidak bakok. Jadi semuanya wopo ae sing iso rusak itu dinegasikan, dinegatifkan, dinafikan oleh kekekalan. Yang kekal hanya Gusti Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak kecuali Gusti Allah. Wal mukhalafatul hawadisi, nulayani sesuatu yang baru itu salbul mumasalatu laha, itu menegasikan yang serupa dengan yang baru. Jadi mukhalafatul hawadis, yang berbeda dengan sesuatu yang baru, itu sifat salbiah, sifatnya Gusti Allah, sifat wajib, ini dinegasikan, disalbikan dengan segala sesuatu yang memper, yang mirip gitu ya, yang sama. Kemudian wal qiyamu binafsih, yang berdiri sendiri itu menegasikan salbul iftiqori ilal mahali wal fa'ili. Segala sesuatu yang memerlukan tempat dan memerlukan orang atau selain Allah yang membantu. Tidak ada. Jadi itu semua segala sesuatu yang ketergantungan, khasnya hidup sosial itu kan hidup bersama, saling tergantung. Lho ngoten niku mboten enten, Gusti Allah. Dinegasikan, dinegatifkan dengan sifat salbiah niki wau, qiyamu binafsi, ngadeg dhewe. Wal wahdaniyatu niki sing terakhir niki nggih. Wahdaniyah itu salbut ta'addudi, menjadi menegasikan segala sesuatu yang terbilang ta'addud. Jadi lebih dari satu itu enggak ada. Apalagi sampai banyak. Wah, 2 saja enggak mungkin. 2 saja itu dinegasikan, dinegatifkan oleh sifat keesaan Allah. Dan itu fidzati wasifati wa fil af'ali, dalam zat Allah, dalam sifat Allah, dalam af'al Allah, dalam perbuatan Allah itu unik, tunggal, tidak ada yang bisa menyamai. Wa amal kudratu utawi kudrah, wallahu a'lam bishawab. Kita ganti kitab yang lain, yaitu apa ini, Hidayatul Azkiya, petunjuknya membersihkan diri. Jadi saya ingat apa ini, dalam satu ayat itu dibacakan yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Sikwen Kanjeng Nabi mengajarkan hati diisi ilmu dan hikmah itu adalah yatlu alaihim dulu, wacakno. Nah, Kanjeng Nabi itu kan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi lafalnya yatlu, lantunkan gitu ya, lantunkan. Nah ini kalau di dalam bahasa apa ini tafsir yang meluaskan, ajarono moco, ajarono nulis, sampai dengan apa ini nahwu sorofnya, sampai dengan slang bahasanya gitu harus difahamkan. Gunung Sewu saja bahasa Surabaya kali Solo kan benten, podo pulaunya kalau Sunda nggak beda gitu. Dahar kalau di sini halus, di sana paling jelek itu dahar itu. Nah, yatlu alaihim itu termasuk slangnya atau stylenya tulisan, stylenya kitab itu masing-masing autor, masing-masing musannaf itu beda-beda. Yatlu alaihim, kemudian baru wa yuzakkihim, bersihno atine, seperti mau ngisi piring, piringnya itu dicuci, dikorai dulu. Kita itu mau ngisi hati dengan ilmu dan hikmah, kita bersihkan dulu hati kita.
Lah ini hidayatul azkiya, membersihkan. Jadi cara membersihkan gimana? Ya dengan zikir, dengan tawasul, dengan berdoa. Itu membersihkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir itu bisa menenangkan hati. Bahasa lain membersihkan hati, menenangkan hati. Yang bisa menenangkan hati itu hanya Gusti Allah. Kita itu hanya mohon. Gusti Allah itu menjanjikan akan menenangkan hati seseorang. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walladzi itu zat Allah yang memberikan anzala sakinah, yang memberikan ketentraman di dalam hati mukmin. Jadi tenteramnya, senangnya hati itu bukan karena kaya, bukan karena pinter, bukan karena karena diberi oleh Gusti Allah karena kita minta dengan membersihkan hati gini. Nah, kalau sudah bersih, lah ini yatlu alaihim wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Baru ajarono kitab, baru ajarono hikmah. Lu gini-gini ini kalau di perguruan tinggi di sekolah-sekolah kan mboten enten. Nek pondok niku coba lah nih. Ngaji itu diutamakan yang zikir dhisik. Ya, saya ikhtiari setiap ngaji saya berdoa dulu, kemudian ada baca Fatihah. Kalau setiap hari saya ngaji di rumah itu Fatihahnya banyak, tawasul doa, tawasul. Bahkan saya tambah hizib pun. Jadi jelas yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nikmat luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita menikmati ilmu begini loh, termasuk orang yang disenangi malaikat. Malaikat itu senang ikut nimbrung, luar biasa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana thariqah itu yang di dalamnya ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Jadi ketika kita berthariqah, thariqah itu artinya itu jalan. Itu di awalnya harus bersyariat dulu, menjadi persyaratan. Diibaratkan di sini yang lalu, mohon maaf saya review sedikit ya, supaya tebal ingatan kita. Syariah itu diibaratkan perahu, kemudian thariqah itu diibaratkan segoro laut, terus hakikat itu diibaratkan mutiara yang ada di palung laut, di dasar laut. Jadi kalau kita ingin berthariqah, ya harus bersyariat yang lengkap dulu, baru ada tambahan ekstra berthariqah dengan tirakat, dengan riyadhah. Diibaratkan kita punya perahu, kemudian berani renang, berani ke tengah, berani nyelam, berani renang sampai ke bawah, menggali atau mengambil mutiara di dasar laut, dan itu ibarat dari hakikat, kemakrifatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa musyahidu wa musyahadatun nurul tajalli binjila. Ini ya, makrifat itu hakikat itu diibaratkan ibarat mutiara itu bermusyahadah terhadap Allah. Contohnya kita sudah pernah merasakan, meskipun dari rasa. Kita menikmati buka puasa itu hakikatnya musyahadah, itu sudah. Ilmu hakikat itu yang membedakan makan maghrib bareng-bareng dengan makan maghribnya orang berbuka puasa. Itu cara dohirnya kan sama-sama makannya, tapi yang satu puasa, buka puasa, yang satu tidak. Loh, itu sudah hakikat sebenarnya. Yang merasakan nikmatnya berbuka puasa ketika maghrib itu loh, itu ilmu hakikat sudah. Sudah menyatakan, oh nggih nikmat sekali ngoten. Kula panjenengan kalau sudah sholat itu nikmatnya luar biasa. Kalau kita dibandingkan belum sholat, itu sudah ilmu makrifat sebenarnya. Tapi kita kan diperintahkan untuk terus meningkatkan terus. Man rama durran lisafinati yarkabu wa yahusu bahran thumma durran hasala
manut sapane wong roma iku nejo sapa wong durron ing hakika li safinati kelawan gawe safinah perahu yarka bukan dintunggani tang dinaiki wayahusu lan silem tariqat bahron ing laut summa durron mongko kali-kali mutiara hasola itu hasil wa kadza tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Demikianlah yang disebut tariqah hakikah min ghairi fi'li syari'atin tanpa melalui melakukan syariat lan tahsula tidak akan bisa berhasil. Jadi siapa yang ingin makrifat, ingin menikmati apa yang disebut pendekatan dengan Gusti Allah itu harus betul menjalankan syariat Gusti Allah. Dan kita ingat syariat itu tidak hanya sholat, tapi tokohnya sholat. Gitu nggih. Oh niku review saja nih. Fa alaihi tazinun li dhahirihil jali bi syari'atin la yanuru qalbun mujtala wa tazulu anhu dulmatun kayyumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila wa li kulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kakasratil aurati kasaumi sholat wa akhirih. Terus contohnya thariqat setelah syariat itu napa sih? Wa fa'alaihi monggo iku wajib ngatasi salik nu tiyang yang mengambah melangkah menuju pendekatan diri pada Allah menjadi yang bahasa lain tasawuf. Tahzinun utawi mais-maisi li dhahiril jali maring dhahire salik al jali kang pertelo. Syarat pertama dhahirnya ini kita bersihkan, dihiasi bi syariatin kelawan ngakoni syariat liyanuro drapun padang opo kolbun ati mujtala kali pertelo. Jadi menjalankan syariat dengan betul itu berkarakter bisa menerangkan hati kita. Watazulu anhu dulmatun kayyumkina watazulu lan drapun ilang anhu saking hati dulmatun apa pepeteng kayyumkina supaya kongang ya sak mungkin sebisa mungkin. Kalau sudah terang gelap itu hilang. Gelap dengan terang itu tidak bisa jadi satu. Ini wis ngalor nggak iso ngidul gitu ya. Nek kebatilan itu nggak bisa dicampur dengan yang hak. Terang nur tidak bisa dicampur dengan dulmah, dengan kegelapan. Kalau orang mengarah ke nur, ya otomatis ke dulmahnya, ke gelapnya itu ditinggal. Orang kalau banyak maksiat, banyak makan yang tidak halal, itu mendatangkan dillah, mendatangkan kegelapan. Kalau mendatangkan kegelapan, nurnya ditinggal. Jadi dari pengertian ini saja, mari kita hati-hati dalam berperilaku. Perbuatan kita jangan ada maksiat, apa yang kita makan juga jangan ada yang subhat, apalagi haram. Karena itu terkait dengan perilaku berikut kita. Jadi ada seorang kiai cerita ke saya pernah dimarahi abah saya ketika saya ada nilai sekolah itu tidak bagus. Cara memarahi sangat sederhana tapi menusuk. Kok tumben nilai mata pelajaran kok elek? Opo le sing mbok lakoni kok nilaimu elek? Waget ditakoni gitu, sok dulu ditanya itu tok. Jadi menghasilkan nilai pelajaran yang jelek itu hasil dari kelakuan yang kurang bagus, maksudnya gitu. Apalagi wong sing mari nglakoni maksiat-maksiat, nglakoni apa kesalahan-kesalahan besar, pasti itu hasilnya dari perilaku atau makanan-makanan yang tidak halal. Tentu nggih. Mari kita upayakan, kita hati-hati betul.
Dari detik ke detik kita spend waktu ini kita perhitungkan betul. Jangan seenaknya aja gitu. Kita ini disentrong oleh malaikat raqib atid, jangan lupa itu. Nggih, mohon nggih. Jadi kalau nurnya hilang, nurnya datang, dulmanya hilang. Litorikotin fi qalbihi antanzila litorikotin krono nglakoni toriko fi qalbihi dalam atine antanzila apa yen to manggon nggone ati. Jadi rasa mendapatkan nur itu sudah mulai tertanam. Lah ini kita bina terus embrio ini. Sebab iman itu kan naik turun. Ketika kita maksiat turunlah iman. Ketika bina terus dengan kebaikan akan naik terus. Kita bina terus. Ya memang surga itu munggah Bapak Ibu yang saya hormati nggih. Enggak mungkin nyemplung swarga itu enggak mungkin, nyemplung itu nggih neraka. Karena munggah swarga logikanya pasti ada effort, pasti harus ada usaha yang luar biasa. Jadi kalau ingin menghasilkan banyak, ya usahanya yang banyak. Ini penyakitnya generasi Z ini. Nggih. Pengennya instan. Enggak mau banyak bekerja tapi pengennya dapat banyak. Itu karena kenyataannya perolehan referensi, perolehan ilmu itu sekarang mudah sekali. Dulu mencari buku itu kan susah, ke perpustakaan ini sekarang enggak. Cetek ketemu sudah. Loh itu membuat karakter, attitude, sikap remaja sekarang hasil dari perguruan tinggi yang baru diwisuda itu berkarakter begitu. Itu luar biasa jeleknya loh itu. Menurunkan etos kerja. Ini judi, menghilangkan etos kerja judi itu. Tidak hanya menurunkan. Bapak Ibu yang saya hormati. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila. Walikulli wahidin lan kedua saben-saben wong suci tariqun te dalan min turuq saking sekian banyak jalan. Jalan untuk menuju begituan itu, tor itu banyak. Tapi masing-masing orang itu boleh milih mana yang senangi. Sing seneng poso monggo poso, sing seneng ngaji, sing seneng sholat sunat ya monggo. Sholat wajib sudah jelas itu. Ini kan tambahan gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, yahtaruhu fayakun min wandawasila. Jangan boleh milih. Contohnya iki, kajulusihi bainal anami murabbiya. Koyok lungguhe wong bainal anami antare menungso murabbiyan hale ngulang ngitik-ngitik santri. Para kiai itu mempunyai istiqomah ngaji itu sudah thariqat gitu loh. Dan malih niki wa kasratil auradi kasomi as-shalat. Koyok ngakeh-ngakehaken wirid. Koyok poso, koyok salat, wa kahidmatin linnasi koyok ngladeni menungso, wa hamlil hatobi koyok mikul kayu litasaddukin krana hasile disedekahna bimuhassilin kelawan perkara kang den hasilaken mutamawwala kang den aji-aji. Sampai dengan tukang kayu mencari kayu sebagian disedekahkan. Itu juga wasilah, juga thariqat gitu loh. Jadi tergantung kita. Kita senangnya apa? Senangnya maca selawat ya monggo maca selawat. Tapi saya ingin matur bahwa tingkatan ta'abbud paling tinggi nilainya itu adalah sholat. Nomor 2 baca Quran, nomor 3 zikir, nomor 4 baru doa. Doa itu posisinya keempat. Nek sholat jelas nggih, karena ajaran Kanjeng Nabi jelas niku menghadap pengiran. Baca Quran, kalamullah yang dibaca. Zikir, comotan dari Al-Qur'an. Donga niku gangguane kadang enten temati, donga iku diterima apa ora. Lah itu yang membuat jelek. Yang membuat kurang bagus. Kalau zikir kan tidak mikir. Iki hasil apa pokoknya aku zikir. Niku lebih bagus malah. Oh, ngaten nggih. Man roma al yasluk tariqal auliya
falyahfadhon hadhil wasaya amila. Man te samane wong Roma kan ngambah ya sulkan yen to ngambah wong thariqul auliya ing dalane para wali falyahfadhon monggo tetep ngreksa sira hadhil wasaya ikilah wasiat amilat diamalaken. Sak sampune niki disarankan ini akan ada wasiat-wasiat supaya bisa seperti apa yang dilakukan para aulia. Wa minha taubatu wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita. Oh nggih, badhe angkel nggih monggo. Nggih. Monggo, kula nggih nyuwun ngapunten, nggih. Monggo nggih, mboten napa-napa. Tadi kan Pak Ustaz salah satunya menjelaskan mengenai sifat Allah. Itu mengenai yang pesa. Cuman Pak Ustaz tadi juga membahas mengenai sifat yang lain seperti wujud kita. Nah, saya yang mau saya tanyakan itu mengenai salah satu sifat yang takwa. Itu kan kekal ya Pak Ustaz. Oke. Nah, kalau Allah itu mempunyai sifat yang kekal, kemudian berarti kan satu sifat yang lain kan Allah tidak sama dengan makhluknya. Nggih. Saya lupa yang nafsihi. Nggih. Nah, itu sementara di Al-Quran itu kan sudah dijelaskan bahwa apa namanya itu manusia nanti itu akan dimasukkan ke dalam neraka atau surga dan kekal di dalamnya. Nah, kata-kata kekal di sini itu sementara surga dan neraka itu sendiri kan sebenarnya juga makhluk Allah juga kan. Nah, apakah kekal yang di sini itu dikatakan akan kekal sekekalnya Allah ataukah kekal itu menurut ukuran manusia karena mungkin akan ada sana itu kalau menurut manusia itu kan ukurnya kalau lama banget akhirnya itu diistilahkan dengan kekal karena kalau apa namanya itu kekal sama dengan Allah itu artinya Menyamai. menyalahi yang sifat Allah yang lain. Nggih. Itu yang sama. Nggih. Nggih, alhamdulillah saya menangkap pertanyaannya nggih. Alhamdulillah ini ada pertanyaan, kekalnya Gusti Allah dengan kekalnya surga neraka itu apakah sama atau tidak? Ngoten toh? Intine. Itu berbeda. Kekalnya Gusti Allah itu asli, embedded ada dalam keberadaan karakter Gusti Allah kekal. Tapi surga dan neraka itu kekalnya diciptakan oleh Gusti Allah. Beda toh? Karena Gusti Allah berjanji sing tak dadekno iki lho tak gawe kekal kan saged mawon. Nggih. Jadi kekalnya surga dengan kekalnya Gusti Allah itu berbeda. Kalau kekalnya Gusti Allah itu memang karakter dasarnya Gusti Allah itu kekal, ngoten lho. Tapi karakter dasarnya surga dan neraka itu tidak kekal. Karakter dasarnya ya ciptaan Gusti Allah. Karena Gusti Allah menghendaki itu dikekalkan, dia saged kekal. Paham nggih? Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu rusak kecuali Gusti Allah. Kalau Gusti Allah misalkan merubah surga dan neraka itu menjadi rusak, ya bisa kan Gusti Allah yang menghendaki. Tapi karena Gusti Allah sudah berjanji, khalidina fiha abada. Ngoten niku nggih. Jadi ada buku yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Salah niku. Nanti baca buku yang karangannya orang fisikawan ahli nuklir UGM namanya Agus Sinten itu. Saya membaca, dia pusing membedakan kekalnya Allah dengan kekalnya surga neraka itu bagaimana. Sehingga kemudian dikalahkanlah surga neraka, dia menyatakan tidak kekal. Nonton.
Sebenarnya tinggal menambah bisa gitu saja udah beres. Ternyata surga dan neraka itu bisa tidak kekal. Nah, tinggal nambah bisa saja sudah maknanya luar biasa bedanya gitu. Paham nggih? Terus pundi kok tasik? Berarti nanti itu ya juga akan selama-lamanya ya. Iya, selama-lamanya. Karena situ janji Allah. Gusti Allah tidak akan mengingkari janji. Pun khawatir. Tiang nek nem neraka itu bisa naik ke surga, tapi orang yang di surga tidak bisa turun ke neraka. Niku lho rahmati Gusti Allah. Enggak selalu. Nek tiang tem neraka niku nek kompensasi dosanya sudah habis, duka pinten triliun tahun, karena waktu berjalan ya akhirnya kan habis. Ketika habis, wah ini tiba datang ini suatu kenikmatan dicangking diperintahno Kanjeng Nabi, syafaati kebanyakan syafaati Kanjeng Nabi masuk surga, luar biasa itu. Lho niku cara wong nyetir ngoten mari dalan gak enak terus menjadi enak kan nikmat sekali niku. Enten tak saged bahasa ngono. Wong sing mlebu swarga sing tau ngrasakno neraka itu lebih nikmat, naudzubillah. Enten sing kan karena merasakan tidak enaknya dulu baru merasakan enak. Ngapunten nggih glatur niki logika. Nggih. Kekalnya di sini itu adalah poinnya itu pertama karena itu kekal yang diciptakan oleh Gusti Allah. Nggih. Dan yang kedua itu karena itu merupakan janjinya. Betul. Nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat, Allahumma amin, bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah SWT, amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kesalahan. Subhanallah walhamdulillah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.